Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 PE2K akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan publik yang terkait dengan promosi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Menurut kelompok kami, salah satu kebijakan publik yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu investasi di bidang pendidikan Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alisa Marsha. Saya Sekar Karja. Saya Yasmin Fitria. Saya Sabki Lingging. Saya Kaila Fatia Rahman. Dan saya Rizfata Fazara. Pendidikan merupakan indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi atau economic growth dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar pendidikan di suatu daerah maupun perdesaan. Peran dan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan terkait pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM guna berinvestasi di bidang pendidikan, seperti kebijakan dana abadi yang ditetapkan oleh APBN 2023, yaitu pemberian beasiswa afirmasi dikhususkan bagi mereka yang memerlukan dukungan baik dari sisi kewilayahan maupun kondisi, misalnya di daerah terpencil atau terluar, memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, hingga mereka yang berada dalam kondisi prasejahtera. Selain itu, baru-baru ini LPDP juga meluncurkan beasiswa untuk putra dan putri seantero di Indonesia. Nah, pemerintah berkomitmen untuk memastikan program pendidikan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang dan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia, yaitu dengan mendirikan sesuatu yang dinamakan dengan dana abadi di bidang pendidikan. Nah, untuk mempertahankan komitmen ini, APBN 2023 akan memiliki peran ganda dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional dan mendorong produktivitas nasional dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat program pendidikannya. Nah, pemerintah percaya bahwa pendidikan dengan berbagai program pendukung seperti beasiswa, dukungan penelitian, dan dukungan bagi perguruan tinggi yang membutuhkan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah agar semua aktivitas di Indonesia akan menjadi lebih baik karena kualitas sumber daya manusia yang baik. Hal ini diharapkan akan membawa kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi investasi di bidang pendidikan ini sebenarnya tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia saja. Ada beberapa aspek yang turut dipengaruhi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, seperti peningkatan inovasi dan teknologi, peningkatan kualitas institusi, dan meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu, apa saja dampak dan hasil dari melakukan investasi pada edukasi? Yang tentu akan meningkatkan kualitas SDM negara. Walaupun akan terrealisasikannya di masa depan, namanya investasi tentu akan berbuahnya dalam jangka panjang. Yang pertama adalah dengan meningkatnya kualitas edukasi negara, rakyat akan dibekali oleh skill dan pengetahuan yang padan, membantu mereka peroleh kemampuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih teknikal dan memerlukan kualifikasi yang lebih tinggi. Ini akan membantu negara berkembang menjadi negara yang terkembang dengan beralihnya pekerjaan kerah biru menjadi pekerjaan kerah putih, di mana mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi yang akan membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lalu, melanjutkan dari poin pertama, dengan rakyat sebuah negara mengalami peningkatan pendapatannya, ini akan membuat distribusi income negara menjadi semakin merata dan mengurangi ketimpangan rakyat yang miskin. Kemudian, hasil dari poin 1 dan 2 akan mengakibatkan poin ketiga,
yaitu peningkatan standar dan kualitas hidup sebuah negara. Dengan meningkatnya pendapatan, meratanya distribusi income, maka purchasing power sebuah negara juga akan meningkat, di mana mereka sekarang lebih mampu untuk membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih mahal. Alhasil, dengan purchasing power yang lebih tinggi, uang semakin banyak yang digunakan untuk berbelanja. Maka perputaran uang sebuah ekonomi juga akan melaju dan mengakibatkan economic growth. Selanjutnya, langsung saja kita membahas mengenai cara lain dari bagaimana investasi dalam dunia pendidikan bisa menimbulkan economic growth. Pertama, develop mental abilities. Pendidikan dapat mengembangkan kemampuan mental rakyat sehingga mereka dapat membuat pilihan secara intelektual dan rasional. Kedua, ada increase participation rate. Pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ketiga, modernization. Orang yang teredukasi dapat lebih menerima modernisasi dan teknik modern sehingga tidak hanya dapat membantu pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memfasilitasi ekonomi primitif untuk keluar dari tradisi lama dan keterbelakangan. Boleh di next? Kemudian selanjutnya ada evaluasi kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada anggaran pendidikan pada RAPBN 2022 sebesar 541,7 triliun dan dana tersebut diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan pada 3 hal. Yang pertama ada peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak. Yang kedua pemerataan sarana prasarana pendidikan. Dan yang ketiga, menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi. Dan menurut Presiden, anggaran pendidikan sebesar itu untuk mendukung pembangunan SDM di Indonesia. Anggaran itu juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Ini next. Kemudian ada lanjutkan reformasi pendidikan. Dalam nota keuangan dan RAPBN tahun 2022, pemerintah tetap melanjutkan program reformasi di bidang pendidikan. Dan salah satunya adalah terkait peningkatan tenaga kependidikan dengan mendorong program guru penggerak dengan sasaran sebanyak 22.411 orang guru, organisasi masyarakat penggerak dengan capaian sasaran 5.122 orang, ataupun dukungan sekolah penggerak dengan target sasaran 2.500 sekolah penggerak. Kemudian kebijakan yang tadi disebutkan yaitu pada akhir 2021 yaitu LPDP yang telah memberikan beasiswa kepada 29.872 penerima yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia. Oh, next. Kemudian pemerintah juga akan mengalokasikan dana pendidikannya melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yaitu DPPN sebesar 20.000 miliar yang dikelola sebagai dana abadi pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Selain itu, kita juga memanfaatkan dana dengan melaksanakan biaya operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP yang menargetkan jutaan siswa di Indonesia. Sekian penjelasan terkait kebijakan publik Indonesia, yaitu di bidang pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.